warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nahtimal fuqara wal masakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Sekuntum bunga sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Bapak Ibu hadirin, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di bawah garis khatulistiwa, yang memiliki khazanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan, luas lahan pertanian di Indonesia mencapai 8 juta hektar. Menurut Kementerian Perkebunan di Indonesia, luas lahan perkebunan sawit saja mencapai 20 juta hektar. Ditambah lagi dari sektor tijaro atau perdagangan dan perindustrian, yang di dalamnya terdapat berbagai perusahaan berskala kecil, menengah maupun juga besar. Sungguh luar biasa bangsa kita ini. Namun hadirin, kalau kita perhatikan melalui data yang telah kami kutip dari jurnal kompas.com, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies memprediksikan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 melonjak naik menjadi 10,81%. Atau setara 29,3 juta penduduk di Indonesia. Hal ini terbukti karena masih banyak masyarakat kita yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni. Bahkan masih banyak masyarakat kita yang rela meninggalkan sanak saudaranya hanya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh kasar di luar negeri. Sungguh miris hadirin. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi terhadap pemerataan dan kesejahteraan agar bisa terwujud di dalam negara Republik Indonesia? Untuk itu, pada kesempatan kali ini tertarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Zakat Solusi Pemerataan dan Kesejahteraan Umat sebagai landasan. Mari sama-sama kita simak firman Allah yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun asbabun nuzul ayat ini ialah menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti di dalam Lubabun Nuqul fi asbabin nuzul halaman 320 menjelaskan ayat ini diturunkan sebagai respon permintaan Abu Lubabah beserta kedua orang temannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ambillah sebagian harta kami, lalu mintakan ampunan untuk kami." Lalu baginda Rasulullah menjawab perkataan mereka dengan kalimat, "Maha benar Allah, sesungguhnya aku tidak pernah diperintahkan untuk membagikan harta sedikit pun." Lalu turunlah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka." Menurut Syekh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 3 halaman 320 menjelaskan, "Khuz min amwalihim shadaqatan ay khuz zakata min jami'il amwal." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kata sodakoh pada pangkal ayat ini bermakna zakat. Sebab Abu Al-Hasan Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah bab 2 halaman 117 menjelaskan, sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Dengan demikian hadirin, mari kita menjadi orang yang penuh dengan sifat ketakwaan, Bukan menonjolkan sifat ketamakan, namun senantiasa bersifat dermawan. Hartawan harus selalu diingatkan, jangan sampai mereka terlalaikan. Lalu timbul pertanyaan, apakah hikmah zakat bagi seorang muzaki? Sebagai jawabannya, tutahhiruhum ay tutahhiruhum minaz zunubi wal akhlaqir radilah. Zakat dapat mensucikan para hartawan dari perbuatan dosa dan akhlak yang hina. Demikian penjelasan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'ah di dalam Kalamil Mannan halaman 750, dan termaktub di dalam Aisarut Tafasir karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi juz 1 halaman 355 menjelaskan, kata hina pada konteks ini ialah
sifat bakhil, sifat kikir, sifat ujub terhadap diri sendiri. Sifat ini harus kita musnahkan hadirin. Karena kalau tidak, maka yang akan bermunculan ialah hartawan-hartawan bersifat hewan, konglomerat-konglomerat bersifat keparat, bahkan agnia-agnia yang bersifat durjana, yang tidak hanya merampas, menindas, bahkan menggilas orang-orang yang sengsara. Maka dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsi. Ada 3 hal yang dapat merusak manusia. Kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, bahkan wujub terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Lalu timbul pertanyaan hadirin, kepada siapakah zakat wajib kita tunaikan? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita simak firman Allah yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق Allahul Azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf yang dilunakkan hatinya, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, dan untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Maha Benar Allah, yang Maha Agung, dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini diawali dengan kata innama. Di dalam ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan adatul hasr yang berfungsi untuk mengkhususkan dan merincikan. Apa yang dikhususkan dan apa yang dirincikan hadirin? Ayat tersebut merupakan skala prioritas penerima harta zakat. Di dalam Tafsirul Wajiz lil Qur'anil Karim, Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, kata as-shadaqah pada ayat ini bermakna zakat atau sedekah yang diwajibkan. Di dalam tafsir Al-Misbah, Imam Malik berpendapat huruf lam pada kalimat lil fuqara mengandung makna kepemilikan, yakni siapa saja yang pantas menerima harta zakat agar tidak keluar dari golongan yang telah disebutkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minuna alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambi. Bukan termasuk golonganku orang yang hidupnya kenyang sendirian, sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami ialah peran pemerintah terhadap pendistribusian zakat, baik secara profesional maupun proporsional, memiliki peran yang sangat signifikan, terkhusus untuk mengingatkan setiap muzaki agar membayar zakat di negeri ini. Jika mereka mengingkari, maka mereka harus dikenakan sanksi. Kami yakin hadirin, apabila ini dapat dilaksana di dalam negara kesatuan Republik tercinta kita ini, insya Allah pemerataan kesejahteraan dan pembangunan dapat terwujud di dalam negara Republik Indonesia. Ilal liqa' ma'as salamah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.